Baik, kita lanjut penjelasan mengenai noun clause. Oke, klausa itu kan commonly pada umumnya terbagi tiga. Klausa yang berfungsi sebagai kata sifat itulah disebut dengan adjective clause. Klausa yang berfungsi sebagai keterangan itulah adverb clause. Klausa yang berfungsi sebagai noun itulah noun clause. Nah, apa sih pentingnya mempelajari noun clause? Penggunaan noun clause di sini agar kita tahu di kalimat tersebut sebenarnya subjeknya atau objeknya yang mana sih? Karena noun clause itu adalah klausa yang nanti posisinya di dalam kalimat bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. Namanya juga noun. Ingat, noun dan pronoun itu berfungsi sebagai subjek dan objek. Contohnya Dewi, she, him, he, it, you, we, us. Nah, itu yang pronounnya. Kalau yang noun itu kan bisa nama, the pen, the pens, my room, your roommate, your bookmarker, your phone, dan segala macam. Itulah noun, benda. Kita sudah mempelajari sebelumnya tentang benda. Oke, nah noun clause berarti klausa yang berfungsi sebagai benda. Nah, berfungsi sebagai subjek dan bisa berfungsi sebagai objek. Kita lihat dari yang pertama di sini adalah lihat. Kalau noun clause-nya dibuang, ini kata-kata yang tersisa bukan kalimat, tapi agak aneh, ya. Itu malah jadi frasa jadinya, ya, hanya kumpulan kata-kata. Lihat. Kalau ini saya buang. It's not about me. Artinya apa sih? Bukan tentang saya. Nah, karena subjek dalam kalimat ini adalah noun clause tersendiri. Meskipun ini kumpulan beberapa kata, tapi ini klausa. Lihat, klausa itu adalah ciri-cirinya ada subjek dan predicate. Intinya ada subjek dan predicate. Ya, oke, lihat di sini ada subjek dan predicate. Tapi di sini ada yang enggak aneh. Lihat, yang kamu omongin ke saya itu bukan tentang saya. Oke, mungkin lagi ngegosip kan, terus kamu bilang yang sudah kamu katakan saya itu bukan tentang saya, tapi tentang mereka, tentang dia, atau segala macam. Jadi what you have talked to me, what you talk to me, ini adalah sebagai subjek di kalimat ini. Oke, lihat. Kalau subjek ini kita buang, bukan kalimat dong kalau subjeknya nggak ada. Lihat, it's not about me, bukanlah tentangku. Apa? Iya, yang kamu bicarakan pada saya itu adalah bukanlah tentangku. Oke, jadi ingat, kalau membedakan adjective clause dengan noun clause adalah buang klausanya. Kalau klausanya kalimat apa kata-kata yang masih tersisa itu adalah masih kalimat secara utuh, itu pasti adjective clause. Tapi kalau klausa itu kamu buang, terus kalimatnya itu apa kata-kata yang tersisa itu bukan kalimat, pasti ini noun clause. Karena noun clause berfungsi sebagai subjek dan objek, ya. Apalagi subjek itu kalau kalimat minimal harus subjek. Kalau subjeknya ini kita buang, pasti bukan kalimat. Oke. Kalau objek ya kadang-kadang kan kata kerja ada yang tidak punya objek. Contohnya saya tidur, saya bermimpi, saya berenang, ya kan sudah. Tapi kalau saya makan apa? Makan. Berarti ada objeknya, makan. I eat the food. Saya minum apa? Coba kalau saya tidur apa? Nggak mungkin. Jadi tidur adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, karena noun clause itu berfungsi sebagai subjek dan objek. Nah, jadi kadang-kadang kita lihatnya, cara melihatnya seperti itu. Oh, ini pasti noun clause nih, karena ketika ini saya buang, oh ini masih berantakan, ini bukan kalimat karena subjeknya nggak ada. Inilah subjek dalam kalimat itu. Oke. Nah, kalimat kedua dia berfungsi sebagai objek. Lihat, they didn't agree with. Mereka tidak setuju dengan apa? Objeknya hilang, ya. Which you chose. Jadi mereka tidak setuju dengan apa yang kamu pilih. Ya. Oke. Whom you will be with is not my business.
Ya, dengan siapapun kamu adalah bukan urusanku. Dengan siapapun kamu bukan urusanku. Whom you will be with is not my business. Oke, cara yang pertama adalah membedakan antara adjective clause dan noun clause. Oke, nomor satunya kita tetap tuliskan. Bedakan nanti dengan ini ya, dengan adjective clause. Contohnya kalau adjective clause harus ada bendanya, baru adjective clause-nya ada. The story Oke, biar lebih gampang kalian memahaminya, saya buat kalimat yang sama, cuman ada penambahan noun-nya. Ingat, di yang pertama, ini adalah noun clause karena berfungsi sebagai subjek. Lihat di sini, meskipun ini ada, ya, tapi kalimat ini masih berdiri. The story is not about me. Cerita itu bukan tentang saya. Cerita yang mana? Cerita yang telah kamu ceritakan kepada saya. Cerita tentang apa yang telah kamu katakan ke saya. Jadi bedakan antara ini dan ini. Ini what you have talked to me dengan what you have talked to me di sini, meskipun katanya sama persis, tapi posisinya, fungsinya beda. Kalau ini berfungsi sebagai adjective. Kenapa adjective, sir? Karena menjelaskan benda, the story, cerita. Cerita yang mana? Yang apa-apa yang telah kamu katakan kepada saya. Sedangkan ini berfungsi sebagai noun clause. Ingat, kalau ini dibuang, ini masih kalimat the story is not about me. The story is not about me. Sedangkan kalau ini dibuang, contohnya it's not about me. Ini kalimat gak? No, this is not a sentence. Ya, ini hanya kumpulan kata-kata atau hanya frasa. Oke guys, itu penjelasan singkat mengenai noun clause. Mudah-mudahan kamu lebih paham membandingkan adjective clause dengan noun clause. Oke. Ya, sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan kamu lebih memahami dan bisa mengerjakan soal-soal yang menggunakan noun clause dan adjective clause. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Bye.